semuanya, seneng banget bisa nemenin kalian lagi di bedah materi kita kali ini. Pernah nggak kepikiran, kita tuh sering banget ngelihat bank sebagai institusi yang super aman, ibaratnya kayak benteng baja yang nggak mungkin tertembus. Tapi hari ini kita bakal bongkar realitanya. Kita akan melihat lebih dekat ancaman-ancaman tersembunyi yang sebenarnya terus mengintai di dalam benteng finansial global tersebut. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Coba deh bayangin sejenak, kalian naruh uang hasil kerja keras di brankas bank yang punya keamanan tinggi. Pasti ngerasa tenang kan? Tapi, gimana kalau ternyata ancamannya itu bukan dari perampok bertopeng yang bawa senjata dari luar, melainkan dari orang-orang berjas rapi di balik meja kasir, atau bahkan dari barisan kode komputer peretas yang jaraknya ribuan kilometer dari kalian? Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya terjadi ketika tempat yang paling aman untuk uang kalian justru berubah jadi tempat kejadian perkara? Nah, inilah yang bakal jadi fokus utama kita hari ini. Buat ngebongkar semua itu, ini dia peta obrolan kita. Kita bakal mulai dari pilar keuangan dan ancamannya, ngelihat bedanya definisi sempit dan luas, terus kita bedah anatomi kejahatannya, ngebahas gimana hukum jadi tameng kita, sampai ngomongin efek domino dari kejahatan finansial ini. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, pilar keuangan dan ancamannya. Bank itu kan ibarat urat nadi ekonomi kita ya. Tapi jujur aja, benteng raksasa ini tuh nggak pernah sepi dari kepungan. Mulai dari pencucian uang, ya trik yang bikin duit haram kelihatan bersih, terus ada kasus pemalsuan dan penipuan. Dan yang paling bikin deg-degan di era sekarang, jelas kejahatan cyber yang makin kesini makin canggih. Bank zaman now nggak cuma harus ngelindungin fisik uang kalian, tapi juga lautan data digital yang nilainya bisa triliunan rupiah. Lanjut ke bagian kedua nih, definisi sempit versus luas. Siapa sih sebenarnya dalang di balik serangan-serangan ini? Jadi, Badan Pembinaan Hukum Nasional kita itu punya dua kacamata untuk ngelihat kejahatan ini. Pertama, secara sempit atau tindak pidana perbankan. Ini murni kasus kuda Troya dari dalam. Artinya, kejahatan yang secara sengaja atau lalai dilakukan sama bank itu sendiri atau pegawainya. Nah, di sisi lain ada definisi luasnya, yaitu tindak pidana di bidang perbankan. Ini ibarat jaring yang jauh lebih gede. Nggak cuma nangkep orang dalam, tapi perbuatan ilegal apapun yang berkaitan sama bank. Jadi, pelakunya bisa siapa aja. Bisa peretas dari luar, sindikat penipu, atau malah kolaborasi jahat antara orang dalam dan orang luar. Biar lebih kebayang, pandangan dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo ini pas banget merangkum semuanya. Intinya, kejahatan perbankan itu berlapis-lapis, nggak cuma satu jenis aksi tunggal. Ini tuh benar-benar sebuah ekosistem kejahatan. Ada pencucian uang, penggelapan dana nasabah, dan penipuan, yang semuanya secara langsung nusuk ke jantung lembaga keuangan itu sendiri. Sekarang, mari kita masuk ke bagian ketiga. Kita bedah anatominya, atau bahasa gampangnya, mari kita kenalan sama daftar para penjahatnya. 14. Ya, kalian nggak salah dengar. Dari materi kita kali ini, setidaknya ada 14 terminologi kejahatan perbankan berbeda yang mengintai dan siap mengeksploitasi sistem kita. Banyak banget kan? Nah, biar gampang dicerna, kita kelompokin aja ke 14 kejahatan tadi ke 3 kategori utama. Kelompok pertama, soal cyber dan identitas. Ini urusannya sama peretasan, pencurian data diri kalian, sampai pemalsuan dokumen dan uang palsu. Kelompok kedua, ini berakar pada penyalahgunaan akses, kayak manipulasi pasar, insider trading, korupsi, sampai penggelapan dana sama oknum bank sendiri. Dan kategori ketiga, ini ilusi finansial tingkat tinggi, pencucian uang buat nyembunyiin jejak dana ilegal atau penipuan skala besar. Kelihatan banget kan, tiap jenis ini punya target kerentanan yang spesifik banget dari sistem kita. Terus, yang sering bikin penasaran, kenapa sih mereka ini susah banget ditangkep? Pertama, kejahatan ini tuh sifatnya sangat kompleks dan murni akrobat finansial. Mereka jago banget ngumpet di balik ratusan atau ribuan transaksi fiktif yang sekilas kelihatan wajar-wajar aja di atas kertas. Belum lagi, kadang ada backingan pejabat internal karena sifatnya yang koruptif. Makanya kejahatan ini tuh nggak bisa cuma diselidiki polisi biasa. Butuh detektif keuangan khusus dari otoritas yang emang paham banget cara ngelacak jejak-jejak angka ini. Masuk ke bagian keempat. Di tengah semua kepungan ancaman tadi, kita punya hukum sebagai tameng pelindung. Untungnya kita nggak dibiarin tanpa pertahanan. Para ahli hukum kita sepakat kalau hukum perbankan itu bukan cuma tumpukan dokumen aturan yang ngebosenin. Ini tuh tameng regulasi aktif. Tugasnya ada 3, dan ini krusial banget. Ngatur gimana bank beroperasi dari dalam, ngelindungin hak kalian sebagai konsumen, dan mastiin setiap rupiah yang ditransaksikan itu terlindungi secara legal. Dan tameng ini juga punya gigi yang tajam.
Diatur langsung sama Undang-Undang Perbankan RI, sanksi buat pelanggarnya itu nggak main-main loh, bisa denda selangit, penjara bertahun-tahun, atau malah dua-duanya. Semua proses ini dikawal ketat sama trisula hukum kita. Kepolisian, kejaksaan, sampai ke pengadilan. Tujuannya apa sih hukumannya seberat ini? Bukan cuma buat ngehukum satu orang, tapi buat ngelindungin kepentingan publik dan ngejaga stabilitas negara kita biar nggak guncang. Ngomong-ngomong soal guncangan, ini bawa kita ke bagian kelima. Efek domino kejahatan finansial. Dari satu akun yang diretas bisa berujung ke kolapsnya ekonomi global. Emang kenapa sih stabilitas sistemik itu penting banget? Karena kejahatan perbankan ini memicu efek domino yang super ngeri. Awalnya di langkah pertama mungkin cuma kerugian finansial, uang institusi terkuras atau dana nasabah hilang. Tapi begitu publik tahu, boom, kita masuk ke langkah kedua, krisis kepercayaan. Reputasi bank hancur dalam semalam, orang-orang bakal panik dan narik uang mereka gede-gedean. Atau yang kita kenal dengan bank run. Kalau satu bank besar ambruk, itu bawa kita ke langkah ketiga, instabilitas sistem. Krisis ini bakal nular ke bank lain, mata uang bisa devaluasi nyungsep, investasi asing kabur, dan pada akhirnya bisa memicu krisis ekonomi skala nasional atau bahkan global. Dan ini yang sering kita lupa, selalu ada biaya tersembunyi dari setiap skandal. Beban regulasi. Tiap ada kebobolan, pemerintah pasti ngetatin aturan. Bank jadi harus keluarin miliaran rupiah ekstra buat nyesuaiin sistem dan kepatuhan hukum mereka. Terus, coba tebak, siapa yang pada akhirnya bakal nombokin biaya ekstra itu? Ya kita-kita juga sebagai nasabah. Entah lewat potongan biaya admin bulanan yang makin tinggi, atau suku bunga yang jadi nggak menguntungkan buat kita. Jadi ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir hari ini. Setelah kita bedah anatomi para pelaku kejahatan, hukum yang jadi tameng kita, dan ngelihat betapa rentangnya sistem ini kena efek domino, coba tanya ke diri sendiri deh. Apakah aset yang kalian simpan saat ini udah benar-benar aman dari incaran peretas? Atau bahkan orang dalam? Dan yang gak kalah penting, kira-kira regulasi dan hukum kita bisa nggak ya lari lebih cepat buat ngimbangin inovasi para penjahat yang makin hari makin pinter ini? Bikin kepikiran banget kan? Oke, makasih ya udah ngikutin sesi bedah materi kali ini. Semoga ini bisa ngasih wawasan baru buat kalian tentang berharganya keamanan finansial kita. Sampai jumpa di ulasan seru berikutnya.